Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Udah bisa kita Pagi, mulai ya? Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Terima kasih Anda sudah bergabung ya. Oke, jadi kita mulai perkuliahan kita. Ya. Sebelum kita mulai, ini saya screen dulu ya. Saya screen materi kita hari ini. Yang pertama saya screen dulu untuk slide kita. Nah, tampil? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik. Sebelumnya perkenalkan, di kali ini nama saya adalah Frikles Arwisanto Sianturi MKOM. Ya. Dan pada semester ini saya membawakan mata kuliah yang namanya komunikasi data. Ya. Nah, jadi di sini ada saya cantumkan email saya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti siapa tahu Anda mau menyampaikan keluhan tentang tugas, satu pertanyaan yang mau disampaikan bisa lewat email. Dan di sini juga ada nomor handphone saya. Ya, ada nomor handphone saya yang saya bubuhkan di sini untuk Anda semua. Ya. Nah, pada kali ini sebelum untuk perkuliahan kita mulai, ada baiknya saya mengenal Anda dulu masing-masing dan Anda juga lebih mengenal saya. Dan namanya juga ada kontrak kuliah nanti yang kita sepakati masing-masing, yang mana nanti untuk kontrak kuliah tersebut nanti komisaris kelas supaya menandatangani kontrak kuliah jika Anda sudah menyepakati yang akan kita jalankan dalam satu semester ini. Ya. Nah, oke, sebelumnya kita sudah pernah jumpa di semester sebelumnya. Sudah pernah? Pernah, Pak. Pernah semester? Sudah, Pak. Semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2. Iya, Pak. Mata kuliah apa itu? Struktur data dan algoritma, Pak. Struktur data dan algoritma. Iya, oke. Nah, jadi kalau Anda sudah pernah jumpa sama saya, berarti Anda sudah memahami apa yang saya minta nantinya untuk mendapatkan supaya nilai Anda itu bagus selama kita dalam satu semester tentunya, ya kan? Nah, tadi ada yang bertanya sama saya, ya kok ini kelasnya digabung ya? Nah, sebenarnya bukan digabung ya. Bukan digabung, itu tetap hanya kelas Anda masing-masing, jadi yang lain itu tidak masuk. Sebenarnya kelas classroom itu, kelas yang saya buat sebelumnya itu kan semester lalu itu kan ada gabung di dalam kode tersebut. Jadi mereka belum keluar sehingga ya anggotanya kan makin bertambah. Nah, ditambah klien ya masuk ke situ ya, bukan berarti orang itu ikut bergabung, bukan. Ya, supaya dipahami. Jadi meskipun di situ banyak anggotanya, nah itu nanti akan saya konfirmasikan supaya dikeluarkan. Itu dia. Ya, jadi Anda hanya satu kelas, bukan digabung. Oke? Ah, itu yang pertama. Jadi nggak digabung, hanya satu kelas saja, cuma kalian aja di kelas ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada saya bubuhkan namanya kontrak kuliah yang namanya untuk sistem perkuliahan yang harus kita sepakati. Nah, tentunya Anda sudah memahami kalau nilai Anda itu selama kita masih perkuliahan satu semester beda sistem penulisan dengan tatap muka, beda dengan perkuliahan dengan namanya daring, ya. Jadi sama-sama kita doakan supaya COVID ini cepat berlalu, supaya gitu perkuliahannya tatap muka, ya. Ya mungkin Anda senang kuliahnya itu tatap muka kan? Atau lebih senang kuliahnya itu daring? Pasti lebih suka daring ya? Enggak, Ya? Pak. Enggak, Pak. Enggak, lebih suka lah daring ya kan, enggak capek-capek ke kampus ya kan. Absen bisa, enggak ikut pun dia, yang penting absen. Nah, oke. Jadi kita sama-sama doakan semoga kita di tahun depan sama-sama kita doakan supaya kita diperbolehkan untuk tatap muka. Ya. Nah, jadi di sini
yang perlu Anda pahami sama saya itu selama kita satu semester biar sama-sama kita memahaminya nanti. Yang pertama di sini, supaya Anda itu mendapatkan nilai A, ya, supaya mendapatkan nilai A di akhir dari mata kuliah ini, apa sih syarat yang harus Anda penuhi selama satu semester, ya. Nah, jadi di sini perlu Anda pahami, ini ada 5. Ada kehadiran, ada tugas, ada kuis, UTS, dan UAS. Ya. Nah, di mana dari setiap kriteria ini, ya, ada bobot penilaian yang diberikan. Yang pertama, dari kehadiran Anda, ya, kehadiran dan keaktifan itu hanya 10%. Oke. Jadi nanti jangan Anda tanyakan, saya kan hadir terus, Pak. Saya nggak pernah absen. Nah, meskipun Anda hadir 14 pertemuan, itu diambil hanya 10% dari 14 pertemuan. Oke, itu untuk kehadiran. Nah, kemudian untuk tugas dan kuis, ini kita satukan. Tugas dan kuis itu, ya, ini diambil 20%. Ya. Nah, jadi misalnya dalam satu semester itu nanti ada tugas ada 10. Ya. 10 pertemuan ada tugas. Oke. Nah, berarti di situ Anda harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Usahakan setiap tugas itu Anda kerjakan, kemudian setiap ada kuis itu Anda selesaikan. Ya. Baru masuk kita ke UTS. UTS itu dia persentasenya itu 30%. Ya, itu 30%. Kemudian UAS 40%. Inilah ditotalkan dia, kalau 100%, maka nilai Anda itu akan mendapat nilai A. Ya. Tapi kalau salah satu dari sini Anda tidak penuhi, itulah yang menjadikan Anda itu bisa mendapatkan C, bisa mendapatkan nilai B. Ya. Kalau salah satu dari sini tidak Anda penuhi semua. Nah, untuk penilaiannya, kalau misalnya UTS, tentunya UTS itu kan ada soal. Harus benar semua kah? Enggak. Selama UTS, mungkin Anda pernah mulai di semester 1 sampai sekarang ini semester 4, itu kan setiap soal ada bobotnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya soalnya itu ada 5 soal, ya. Satu soal itu yang Anda kerjakan hanya 2 soal aja, berarti nilaimu, kalau satu soal dia 20, berarti nilaimu hanya 40. Nilaimu hanya 40, sementara UTS di sini 30%. Kalau benar semua itu adalah 100, berarti setengah dari ada. Berarti kan ini nggak terpenuhi lagi. Di situ dia. Jadi jangan ada nanti ke depannya, ya saya kan hadir terus Pak, kuis saya, tugas saya ada. Nah, kita lihat di UTS-mu berapa nilai yang kau dapat. Sama dengan UAS, UAS juga demikian. Nah, cuman itu kalau dasarnya, maksudnya soal itu betul-betul kita patokkan untuk penilaian. Nah, jadi selama kita daring ini, ya, selama daring yang perlu Anda perhatikan dan perlu kita sepakati adalah ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan nantinya selama masuk di mata kuliah saya. Apa-apa saja itu? Yang pertama, ya, yang pertama selama Anda di Google Classroom, ya, absensi itu tidak menjadi patokan sama saya. Karena kenapa? Karena kita kan daring. Daring itu bisa aja Anda itu isikan absensi tapi tidak mengikuti progres perkuliahannya. Ya kan? Isikan NIM dan nama dan kelas, udah tinggalkan. Anda pergi kemana? Nah, jadi untuk absensi ini menjadi tidak patokan, ya. Tidak jadi patokan. Yang patokannya mana? Di sini. Kuis tugas Anda, ya. Ini yang paling utama. Jadi usahakan setiap tugas yang saya berikan nanti selama satu semester, ya, itu pastikan Anda mengerjakan setiap pertemuan dan pastikan, ya, Anda itu tidak mengirimnya lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Ya. Karena kalau di Google Classroom itu ketahuan apakah Anda mengirimnya itu tepat waktu atau terlambat. Atau melebihi berapa menit Anda terlambat, itu ketahuan.
Nah, itu nampak jelas kalau misalnya Anda mengirimnya itu saya kasih waktu terakhir jam 10.40. Tapi Anda kirimkan jam 11:15. Nah, itu nampak. Memang di saat Anda komplain sama saya, memang Anda screenshot, Pak, tugas saya kan ada, saya kirimkan gitu. Nah, cuman di situ kan ketahuan apakah tugas itu layakkah kita nilai atau tidak. Nah, jadi untuk tugas itu kalau seandainya Anda itu mengirimkan tugas Anda terlambat, ya, pastikanlah Anda itu sudah mengkonfirmasikan sama saya. Ya. Nah, misalnya, mohon maaf Pak, saya mengirimkan tugas itu terlambat, kendalanya seperti itu saya hargai. Berarti ada usahamu. Daripada sama sekali nggak ada tapi Anda kirimkan tugasnya. Nah, itu notifikasinya kan nampak. Ya, itu bersama-sama dipahami untuk masalah tugas. Jadi untuk kehadiran, ya, kehadiran itu kalau misalnya Anda tidak bisa hadir, konfirmasi sama saya, ya, konfirmasikan bahwasanya Anda atau tidak bisa masuk, ya. Kemudian Anda itu tidak bisa mengikuti Zoom, ya, dikonfirmasikan aja. Konfirmasinya kemana? Ke tadi nomor kontak yang saya berikan, ya. Nah, kemudian untuk UTS, untuk UTS ini nanti soal-soalnya itu tentunya Anda sudah memahami bahwasanya soal itu yang diberikan adalah dari hasil, nggak mungkin nilai Anda UTS tinggi, ya, nggak akan mungkin ini nilai UTS-mu itu tinggi, kita buat misalnya 80, tapi tugas-tugasmu itu nggak ada. Nah, tugasmu nggak ada gitu. Anda nggak pernah mengirimkan tugas, kemudian absensimu, memang absensimu 14 pertemuan, penuh semua. Karena kenapa? Setiap saya kirimkan dia untuk absensi, Anda selalu mengisikan absen. Oke, selesai. Tapi tugas nggak pernah dikirimkan. Tidak bakalan bisa saya berikan nilai tinggi kalau kuis dan tugasmu itu 0, tapi jawaban UTS-mu tinggi. Nah, logikanya seperti ini aja. Masa bisa juara 1 tapi nggak pernah sekolah? Ya kan? Tiba-tiba ujian juara 1. Nah, jadi kalau dia UTS itu langsung, apalagi daring itu, kalau Anda daring, ya saya nggak tahu Anda apakah meskipun saya buat di soal itu tutup buku, ya saya mana tahu Anda itu buka buku sama tutup buku, namanya kita daring. Ya kan? Nah, jadi untuk UTS dan UAS itu, ini hanya nanti kalau bisa Anda jawab semua, nilainya akan bagus saya berikan. Nah, jadi untuk nilai ini sama ini, kita lihat dari tugas ini. Kalau tugas ini sudah terpenuhi semua, otomatis ini akan bisa Anda jawab. Pasti akan nilaimu akan tinggi. Kalau tugas-tugasmu itu selalu Anda kumpulkan. Sama seperti minggu lalu, ya, semester lalu itu saya mengajarkan mata kuliah struktur data juga, saya mengajarkan. Jadi nilai UTS-nya ada, dia pernah ikut UTS, dia ikut UAS. Ya, kehadirannya, jadi dia ikut untuk absensi, dia 14 pertemuan. Ya, dia ikut semua. Dia ikut UTS. Dia ikut UAS. Ini UAS ikut. Oke, ini pertemuan. Cuman di tugas, ya, dia sama sekali nggak ada. Nah, jadi otomatis nilai yang saya akan berikan ke sini, ya, ini adalah C. Nah, kalau ini terpenuhi, nilai Anda C. Ya kalau Anda mau nilai Anda C, ya nggak apa-apa, nggak usah dikomplain sama saya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya hanya satu Anda kirimkan, ini pasti C, tugasmu ini. Nah, jadi kalau misalnya absensimu ada, UTS-mu ada, UAS-mu ada, ya, pasti di tanganmu itulah nilaimu C. Itu Anda ingat. Nah, sekarang Anda itu tinggal, berarti ini bisa harus Anda penuhi. UTS tinggal Anda ikuti aja. UAS juga harus Anda ikuti. Di tangan nilai C. Sekarang nilai C ini mau Anda naikkan atau tetap seperti ini. Itu tergantung sama Anda. Kalau Anda mau menaikkan nilai ini, berarti tugas-tugas itu Anda kerjakan. Kalau misalnya selama 1 semester itu saya berikan tugas itu ada 10, ya. Anda kerjakan itu misalnya Anda itu mengerjakan hanya 5, ya. Ini berarti Anda itu mendapatkan nilai B.
Nah, ini B. Tapi kalau di atas ini sudah Anda kerjakan, A6 ke atas, ini pasti tanganmu itu sudah mendapat nilai A. Itu udah pasti. Karena kalau 10 dia di atas dari setengahnya, itu sudah mendapat nilai A. Tapi kalau masih di bawah setengah, ini pasti nilainya B. Itu supaya dipahami. Ya, jadi cara mendapatkan nilai itu supaya nilai A seperti itu triknya. Jadi saya berikan apa yang Anda penuhi, ya itulah Anda ikuti. Kalau mau Anda mendapatkan nilai A di mata kuliah komunikasi data. Nah, kalau seandainya di mata kuliah itu hanya dapat nilai C, yang selainnya mata kuliah satu semester itu adalah A. Berpengaruh nggak nilai sini? Ya jelas berpengaruh. Jelek dong kalau mata kuliahmu semua ada A, tapi di mata kuliah saya yang saya berikan Anda nilai C. Kalau B tadi nggak jadi masalah. Tapi kalau C, nah kan jelek di ijazah Anda nanti ada nilai C. Sementara untuk IPK itu sangat berpengaruh kan. Nilai C itu rendah. Nah, jadi untuk itu supaya anak didik saya memahami ya, samanya prinsipnya itu mau dosen lain pun itu sama. Perhatikan aja tugas-tugas yang diberikan itu aja dikerjakan. Nah, dan kemudian usahakan setiap Anda mengikuti perkuliahan ya, kalau ada forum diskusi ya usahakan Anda memberi komentar. Gitu. Itu dinilai dari keaktifan Anda. Ya. Nah, itu untuk masalah di sini. Jadi tidak ada masalah ya untuk kehadiran. Kalau untuk Anda nggak bisa hadir, itu tinggal Anda konfirmasi aja sama saya. Mau maaf Pak, saya nggak bisa hadir hari ini. Nah, tapi tugas-tugas akan saya kerjakan, nggak jadi masalah. Ya kalau misalnya Anda nggak bisa hadir, tapi untuk mengerjakan tugas perkuliahan karena daring kan nggak jadi masalah kan? Nah, hanya untuk mengikuti perkuliahan aja nggak bisa, tapi kalau ada tugas bisa Anda kerjakan, ya cukup bagus, berarti niat kemauanmu ada. Nah, jadi metode perkuliahannya tetap ceramah, ya. Kemudian ada diskusi nanti, kemudian penugasan, kemudian ada project. Wow, ini nanti untuk tugas-tugas tertentu, ya. Nah, itu untuk di sini. Kemudian sebelum kita masuk di modul komunikasi data ini, perlu saya sampaikan untuk kontrak kuliah biar sama-sama Anda memahami. Ya, jadi yang mau ditandatangani nanti untuk komisaris supaya tahu yang mana mau Anda tandatangani. Ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya samanya dengan dia untuk kelas yang lain pun ya. Oke. Nampak ya? Nampak, Pak. Isinya apa? Slide. Ya. Isi yang tampil apa? Slide komunikasi data ini. Ya. Enggak, Pak. Jadi? Berbahan kontrak kuliah, Pak. Oke, kontrak ini kan? Ya, kontrak kuliah kan? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah nanti kalau komisarisnya ada di sini bagus, tapi kalau tidak ada komisaris nanti supaya disampaikan ini yang harus ditandatangani ya. Ditandatangani dan kemudian nanti kirimkan sama saya. Tanda tangan digital aja dibuat. Takutnya nanti Anda print dulu, baru tanda tangani, baru scan lagi, nggak usah. Ya, buat tanda tangan digital baru masukkan di sini nanti. Ya, oke. Program studi itu teknik informatika. Mata kuliah itu adalah komunikasi data, dan inilah kode mata kuliah kita. Ya, oke. Komunikasi data ini SKS-nya ada 3 SKS, dan mata kuliah prasyarat itu adalah sistem jaringan komputer. Ya, ini mungkin belum ada ya. Udah belajar ini jaringan komputer, udah? Belum? Udah belum? Udah lupa? Iya, udah lupa kalian ya. Banyak kali mata kuliah memang, ya kan? Nah, mungkin udah lupa kalian. Oke, mudah-mudahan nanti Anda ingat. Kalau sudah masuk, bagus. Tapi kalau belum nanti
Ya kebalikannya lah. Komunikasi kita pelajari terlebih dahulu, baru masuk ke jaringan komputer. Oke, ya. Koordinator dosen itu kebetulan mata kuliah ini koordinatornya saya. Ya, untuk 1 semester ini. Dan ini nanti deskripsi mata kuliah kita, di mana mata kuliah ini mengajarkan tentang komunikasi data, transmisi data, dan inilah bentuk-bentuk komunikasi lainnya dalam mata kuliah komunikasi data ini. Capaiannya apa? Nah, ini nanti bisa di-share oleh komisarisnya, bisa dibaca-baca. Yang perlu yang mana? Yang perlu itu adalah tata tertib ini yang tadi ya, keterangan itu. Oke. Nah, di sini nanti ada referensi. Bisa Anda pelajari, nanti Anda cari modul-modulnya. Kemudian bisa juga Anda mencari modul-modul itu di internet banyak ya. Tinggal cari aja nanti topik mata kuliah kita hari ini apa, topiknya. Searching aja di internet, itu banyak sebagai referensi sama Anda. Untuk memahami lebih dalam tentang topik perkuliahan kita. Karena kenapa? Yang namanya kita daring, Anda itulah yang lebih aktif sebenarnya. Ya, karena kalau kita Zoom, ya, batasnya itu kan ada. Nah, Zoom itu paling lama 45 menit. Terkecuali kalau Zoom yang berbayar disediakan, ya nggak masalah. Tapi kalau Zoom pribadi itu paling besar, itu paling lama 45 menit. Nah, jadi untuk menerangkan itu, kalau teori-teori saya rasa waktu itu kurang. Jadi untuk itu, supaya lebih aktif, Anda lah yang lebih kreatif mencari sumber-sumber sebagai referensi untuk Anda, untuk memahami dari topik perkuliahan kita. Ya, namanya mahasiswa, ya, jauh lebih aktif lah. Kemudian ini evaluasi perkuliahan yang tadi, ini bobot nilai. Nah, jadi makanya saya bilang kalau Anda dinilai di sini, berarti Anda masih nilainya cukup. Nah, jadi pastikan Anda di KHSM itu nilai C ini jangan ada, hilangkan ini. Kalau bisa ini aja yang 2 ini. Ya, kalau jauh lebih bagus ini aja A semua gitu. Tapi nggak mungkin kan? A semua dari mata kuliah, nggak mungkin. Nah, pastinya usahakanlah hanya B dan A yang ada di dalam KHSM. Kalau ada C, D, E, ini calon-calon untuk tamat tahun depan lah nih. Ini mahasiswa abadi lah, kalau di dalam KHSM itu banyak ini. Banyak C, banyak D. Nah, kalau E udah pasti gagal, tapi kalau D kurang gitu. Nah, usahakan ini tidak ada. Ya, ini harapan semua mahasiswa, usahakan C, D ini jangan ada di KHS. Oke, jadwal perkuliahan kita ini sini. Kalau tidak ada nanti hari libur, ya, jadwal kita ini masuk ke sini. Ya. Kalau tidak ada hari libur, tapi kalau ada nanti ketemu pas hari merah, ya tentunya ini pasti akan bergeser. Cuman rencana yang saya buat ini dia. Direncanakan, ya, saya rencanakan itu pertemuan 7 itu selesai tanggal 20 Oktober 2021. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita UTS, kira-kira UTS itu ada dilaksanakan 2 minggu. Setelah UTS, untuk selesai UTS 2 minggu, baru masuk di 10 ini di bulan 11. Ya. Di bulan 11 tanggal 10 kita masuk pertemuan ke-9. Dan berakhir itu saya rencanakan perkuliahan kita, kalau tidak ada kendala nanti, itu 22 Desember. Ya. Tapi kalau seandainya tanggal 15 Desember sudah libur, berarti masuklah nanti di Januari 2022. Dan direncanakan UAS itu kan dilaksanakan di bulan Februari. Paling lama. Ya kan? Nah, oke. Itu dia untuk rencananya. Nanti topik-topiknya ini. Jadi sebenarnya untuk kuliah itu udah ada, udah gampang sebenarnya. Tidak usah saya berikan materi pun sebenarnya udah bisa. Karena kenapa? Topiknya sudah ada di sini. Tinggal Anda cari di internet, pelajari perangkat keras komunikasi data itu seperti apa. Cari aja. Baca-baca. Itu untuk satu pertemuan. Kemudian pertemuan sebelumnya nanti saya berikan topik kita pengkodean data. Nah, ini pengkodean data ya. Tinggal Anda cari seperti apa pengkodean data yang dimaksud. Nah, kalau misalnya kita bermain hanya mengandalkan untuk topik-topiknya. Oke, jadi ini bisa Anda baca-baca, bisa Anda pelajari. Kira-kira di dalam topik komunikasi data yang dipelajari nanti seperti apa. Oke, nah nanti sebelum habis dia waktu Zoom kita, ini yang perlu diperhatikan nanti. Ya. Jadi intinya dari sini yang saya minta adalah keseragaman Anda.
Karena di kampus itu kan ada dimasakan kalau kita Zoom, pastikan pakaian Anda itu menggunakan dengan dinas yang sudah ditetapkan di Pelita Nusantara. Itu dia, ya. Dan kemudian hanya itu aja inti dari sini. Dan kemudian segala ini ya kalau bisa ini hanya tatap muka aja. Tapi kalau dengan Zoom, nah ini tidak sepenuhnya. Yang perlu Anda ingat hanya di sini aja. Untuk mengikuti UAS, ya. Setidaknya Anda itu mengikuti perkuliahan itu 12 pertemuan dari 14 kali supaya Anda itu bisa mengikuti UAS. Ya, hanya itu aja. Nanti di sini komisaris kelas dibuat namanya, di sini NIM, nomor handphone dan tanda tangan. Baru kirimkan sama saya. Ya. Nah, di sini ada rencana pembelajaran yang kita buatkan nanti kira-kira inilah yang dipelajari. Bisa nanti ini di-share oleh komisaris dibuatkan di grup Anda ya. Nah, kalau ada nanti yang kurang Anda memahami, bisa Anda pertanyakan lagi. Oke, sampai di sini ada mau dipertanyakan? Di pertemuan pertama ini kita belum belajar, belum membahas materi, belum. Ada kira-kira? Ini Rizky Agung mana mukanya nih? Usahakan Zoom itu Anda buka video ya. Kalau tidak dibuka videonya, ini akan saya keluarkan. Saya anggap Anda itu absen. Ya. Ada Ricky Agung ini, Rizka Fadila. Ya, siapa yang tutup video ini supaya nantinya setiap kita Zoom jangan seperti itu. Ya. Bisa aja kalau seandainya saya lah. Seandainya saya tutup video saya ngomong gitu. Kayak mana perasaan Anda? Ya kan? Ya. Nah, itu aja kira-kira. Ada mau dipertanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nah, coba apa itu? Sila. Bagaimana pengumpulan tugas nanti, Pak, waktunya, Pak? Oke, nah Yang untuk Bapak berikan. Oke, pengumpulan tugasnya seperti ini. Tugas itu ada nanti kadang tugas pribadi, ya. Kemudian ada tugas kelompok. Dan kemudian waktunya juga ada hal tertentu. Dari tugas itu ada saya minta dikumpulkan dia paling lama jam 10.40. Jadi ada tertentu. Jadi bukan seperti seterusnya. Ada dia paling lama 1 minggu. Nah, ada dia waktunya itu jam 12 malam. Nah, jadi di tertentu aja. Nah, jadi jawabannya itu tetap dikirimkan ke Google Classroom-nya. Gitu kira-kira Sheila. Jadi bukan berarti dia itu harus dikumpulkan hari itu juga. Enggak, tergantung tugasnya nanti. Ya kalau misalnya saya suruh Anda mencari video di sana, di luar sana, video dulu kolam renang yang di sana, saya bilang kan enggak mungkin hari itu juga. Kan memakan waktu. Contoh, ya kan? Karena kita komunikasi data, misalnya saya minta nanti coba buatkan video tentang pembelajaran komunikasi data. Nah, berarti kan makan waktu, berarti butuh waktu dia kira-kira 1 minggu. Nah, seperti itu dia untuk pengerjaan tugasnya. Ya, tugasnya nggak sulit-sulit kok, gampang ya tugasnya. Dari topik-topiknya itu nanti. Paling ada hal tertentu nanti mengerjakan membuat video. Nah, itu hal wajar. Gitu kira-kira. Ada lagi? Habis? Mana komisarisnya nih? Siapa nama komisarisnya? Siapa tadi ya yang WA saya? Siapa tadi? Wahid. Mana Wahid? Ada mau kau tanyakan? Kau buka mikrofonmu dulu. Udah. Udah. Ya, tadi Wahid nanya, Pak, kami kok digabung ya berapa kelas katanya. Saya pun bingung, kok digabung ke mana maksudnya. Padahal di rosternya hanya 1 kelasnya saya pikir. Rupanya dia karena di classroom itu banyak anggotanya. Oke. Nah, kalau nggak ada lagi yang lain. Karena kalau mulai minggu depan, ya pastinya kita udah belajar, nggak ada lagi pertanyaan.
Pak, kalau seandainya di rumah saya jaringannya lelet, saya tidak bisa mengikuti, dan tugas tidak saya kirimkan. Cuma udah saya kerjakan, kayak mana Pak? Bisa nggak saya kirimkan? Nggak ada klien bertanya. Jadi nanti tidak ada alasan sama saya, sinyalnya hilang, gangguan jaringan nggak ada ya. Orang nggak ada klien bertanya. Nah, ada itunya klien. Janganlah Pak. Saya minta tugas, kirimkan tugas. Oke, ini ada telat. Dibuatnya di komentarnya, mohon maaf Pak, di rumah saya mati lampu, jaringan hilang. Nah, padahal di saat seperti ini nggak ada bertanya. Kayak mana kalau seperti itu Pak? Bisa nggak dinilai gitu? Jadi kalau ada seperti itu nggak bisa saya nilai lah. Orang nggak ada klien bertanya. Nggak ada bertanya kok saya nilai. Ya namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu kan perjanjian kita. Jadi dari Anda ada hak Anda. Hak Anda apa? Kewajiban Anda apa? Dan saya juga ada hak karena saya yang mengejarkan sama Anda. Jadi kalau seandainya Pak, kalau saya lagi nggak mood, nggak suka saya nengok lihat Bapak kayak mana, saya nggak usah zoom ya Pak. Oh bisa, cuman nggak ada klien bertanya. Gitu. Kayak mana Pak, kalau seandainya nanti Bapak buat zoom, dari situ nggak absen gitu. Kan nggak ada bertanya klien. Kayak mana Pak, diwajibkan nggak zoom? Kan nggak ada yang bertanya. Nanti baru komen lah klien. Bapak itu banyak kali tiap hari tugas gitu, tiap hari zoom. Nah itulah klien pada saat kontrak kuliah nggak mau bertanya. Memang disitulah klien itu. Kekurangan klien sama dosen klien. Sebenarnya kalau seandainya keluhan klien itu kalian sampaikan sama dosen, dosen juga mengerti. Karena dosen itu juga pernah mahasiswa loh. Nggak mungkin dosen itu langsung dia S2 tanpa nggak mulai dari sekolah dulu kan. Ya, cuman Anda takut bertanya, ya gitu lah. Rasakanlah kalau takut bertanya. Buatlah di classroom itu nanti. Tidak ada alasan mati lampu, jaringan terputus, nggak ada alasan. Nah, saya bilang kayak mana? Ributlah kita di GC itu kan? Gitu dia. Ya, karena nggak ada klien bertanya, ya berarti saya tetapkan setiap pertemuan Anda itu harus ikut Zoom ya. Absensi nanti saya buat dari situ. Setuju kan? Janganlah Pak. Setuju? Pak. Enggak ada Kalau klien mati bertanya. lampu gimana Pak? Hah? Kalau mati lampu gimana Pak? Sayang tadi yang nyampaikan itu baru kalian tanya. Mana Pak? Ya. Oke, jadi gini. Untuk Zoom, ya, Zoom itu enggak setiap pertemuan kita Zoom saya buat. Ya, karena ini pertemuan pertama, itu saya usahakan Zoom. Ya. Kenapa? Karena terkadang gini, Anda kadang pas pergi Anda disuruh beli ayam. Ya kan? Terkadang Anda pas di jalan untuk ke kampung, ada yang di ladang. Ya kalau sempat Anda bilang saya di ladang Pak, jaringan nggak ada. Ya memang nggak ada lah orang namanya Anda di ladang. Ya di ladang itu ngapain main handphone kan gitu. Nah, jadi ada nanti hal tertentu saya buatkan. Jadi video yang saya berikan nanti ya. Oke? Video lebih banyak. Itu aja. Jadi yang saya sampaikan tadi jangan jadi patokan sama Anda. Nanti kalau misalnya mati listrik ya, kalau kayak mana mati listrik ya kayak mana lah. Udah tunggu hidup baru kirim lagi kan gitu. Cuman konfirmasi dulu sama saya itu aja. Ya? Oke? Yep. Kalau seandainya ada mau tanyakan lagi nanti dari handphone ya. Karena waktunya dari WA aja kita komunikasian, waktunya ini udah habis nih. Ya. Oke, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita sambung di minggu depan. Terima kasih saya ucapkan sama Anda. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, salam sama keluarga Anda. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak.